Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Mutia SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Nah, baik untuk kali ini saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh kepala sekolah saya tercinta, Ibu Hasrini Sarilah SPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SMP IT Raudatul Mutakin. Assalamualaikum. Baik, Ibu Rini, mohon maaf sekali apabila mengganggu waktunya, Ibu. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman mungkin ya, Ibu ya, mengenai tugas saya untuk memenuhi tugas saya dalam modul 3.1 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke. Nah, baik Ibu, alhamdulillah telah berkenan ya Bu ya. Baik, di sini mungkin kita akan sharing ya Bu. Jadi alasan utama Bu Rini ingin menjadi seorang pemimpin, bisa diceritakan Bu? Kalau alasan untuk menjadi seorang pemimpin, ya saya ingin belajar ya dan mendedikasikan ilmu-ilmu yang saya dapat ke dalam dunia pendidikan sih tentunya ya, karena kebetulan saya juga dari pendidikan, jadi seperti itu. Baik Ibu, bagi sangat mulia sekali ya Ibu ya, berarti mendedikasikan diri Ibu untuk memajukan pendidikan Indonesia. Baik Ibu, selanjutnya kan saya sudah tahu ya Bu bahwa SMP IT Raudatul Mutakin itu berdiri sejak 2006 ya, hingga sekarang, berarti sudah 18 tahun betul. Ini memimpin. Pasti tentunya banyak tantangan, banyak kasus-kasus yang sudah Ibu lalui ya Bu. Bisa mungkin Ibu ceritakan? Ya kasus-kasus banyak sih ya, karena biasanya rata-rata itu dari anak ya, kejadian-kejadian yang memang mereka alami, yang mereka lakukan dalam keseharian, baik itu dari sisi perilakunya bukan, atau dalam hal pembelajarannya. Jadi memang banyak lah ya, banyak sekali, dan semuanya tuh pasti bermuara kenapa mereka bermasalah gitu kan, pasti ada sebabnya gitu kan ya. Jadi seperti itu yang kita coba menggali, mencari solusi untuk permasalahannya sehingga bisa mengatasi masalahnya dengan sebaik mungkin gitu. Baik Ibu, berarti selama ini ya Bu ya, dari berbagai tantangan atau berbagai kasus tersebut, bagaimana cara Bu Rini untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin merupakan suatu dilema etika Bu, atau mungkin rujukan moral? Jadi kalau memang ada suatu kasus ya, memang untuk kita bisa menganalisanya kita harus cari tahu dulu gitu ya, cari tahu dulu, mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik itu dari si anak atau lingkungan dia ya, lingkungan di sini mungkin teman-temannya atau dari gurunya atau dari wali kelasnya. Jadi kita untuk bisa mengidentifikasi permasalahannya apa, dan untuk kita mengambil keputusan atau mengambil jalan keluar untuk permasalahannya gitu. Baik, berarti ibaratnya Ibu ini tidak sendirian ya? Ya, betul. Kita harus betul. Baik, siap Ibu. Kemudian Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan untuk pengambilan keputusan tersebut Bu, terutama untuk kasus-kasus mungkin di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau mungkin ada sama-sama kepentingan berkaitan dengan nilai kebajikan ya. Jadi untuk mengambil suatu keputusan yang nantinya bisa ya paling tidak lebih tepat ya gitu ya, solusinya lebih akurat, memang kita harus tadi ya, kita mencari tahu dulu. Setelah kita cari tahu, kita evaluasi dulu nih gitu kan, itu kemudian dari mengevaluasi baru kita mengambil keputusan ya, mencari keputusan untuk menentukan apa yang harus kita lakukan untuk permasalahan yang ada ini, untuk kita bisa melihat nih apakah memang tadi dilema etika atau bujukan moral dan lain sebagainya, sehingga posisi kita tetap netral lah ya. Jadi seperti itu, tidak mengambil ini karena kepentingan, karena kedekatan dan lain sebagainya gitu. Oke, berarti untuk langkah-langkah atau prosedur yang mungkin biasa Ibu lakukan selama ini bagaimana? Ketika ada suatu masalah, mengidentifikasi pastinya. Tapi kita juga jangan langsung menjudge bahwa ini anak bermasalah karena faktor X-nya atau negatifnya gitu loh. Karena biasanya kecenderungan anak-anak bermasalah itu pasti ada faktor pencetusnya.
Dan memang kalau dari evaluasi yang saya dapatkan, rata-rata anak yang bermasalah pencetusnya biasanya dari permasalahan di keluarga. Oh, Ya, permasalahan di rumah, betul. Entah itu kurang perhatian, ya karena mungkin bapak ibunya terlalu sibuk, atau mungkin orang tuanya terlalu mendikte, memberikan target yang bagaimana mengekang dan lain sebagainya. Jadi seperti biasanya rata-rata sih seperti itu gitu. Jadi akhirnya dia lampiaskan di sekolah gitu. Jadi mencari tahu dulu ya, betul pastinya yang bagus. Bagi Bu, selanjutnya mungkin hal-hal apa saja Bu yang selama ini Bu Rini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif tentu kita tadi ya mengidentifikasi dulu, kemudian kita coba pendekatan juga kepada si anaknya gitu kan ya. Mengidentifikasi itu bisa dari anaknya, bisa dari temannya, bisa dari wali kelasnya, bisa dari guru PP-nya dan lain sebagainya. Jadi paling efektif memang kita harus cari tahu dulu. Ya, kita cari tahu dulu baik semuanya ya, terutama anaknya nih kenapa gitu kan. Kenapa mereka melakukan ibaratnya kayak mereka tuh merefleksi diri dulu juga kan. Kenapa kok saya melakukan, kenapa sebabnya dan lain sebagainya. Nah dari situlah kita lebih efektif ketika mengambil keputusan bagaimana nih ininya untuk menentukan si A ini harus bagaimana atau bagaimana gitu. Baik, berarti semuanya tentu berpihak kepada murid ya. Betul. Baik Bu. Selanjutnya hal-hal apa saja Bu selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangannya sih banyak ya. Satu, kita juga kan harus mempertimbangkan psikologis anak. Ya kan tadi berpihak kepada anak. Jangan sampai dengan permasalahan itu anak merasa terkucilkan, mereka merasa bagaimana sehingga ke psikologisnya. Itu tantangannya. Lalu yang kedua, tantangan yang kedua adalah masih banyak orang tua yang tidak memahami ya. Pokoknya yang penting dia membela anaknya, padahal apa yang dia bela itu belum tentu benar gitu kan. Harusnya kan dia melihat per kasusnya. Jadi ketika diberikan masukan dia nggak mau gitu kan, dia beranggapan bahwa anaknya itu yang harus dilindungi, yang baik dan lain sebagainya gitu loh. Jadi itu yang memang tantangan, sehingga kita bagaimana caranya supaya orang tua bisa lebih bijak untuk menerima kondisi anaknya, dan ketika mengambil sebuah keputusan si anak juga bisa menyadari kesalahannya gitu kan ya, kekeliruannya, sehingga secara psikologisnya juga dia tidak merasa gitu kan, terpojokkan atau tersudutkan dan lain sebagainya lah gitu. Oke, berarti tadi dari tantangan itu sendiri berarti Bu ini sudah tahu ya solusinya ya. Alhamdulillah ya, tadi menjaga psikologis. Betul karena kan kalau kita perhatikan semuanya kan biasanya rata-rata anak bermasalah itu pasti ada sebabnya itu aja sih. Jadi memang dengan kita pendekatan, kita mencoba itu, insya Allah yang tadinya mereka itu yang tidak baik lah, mudah-mudahan akan malah kita arahkan jadi malah justru dengan perhatian itu mereka jadi positif. Baik Bu, kemudian apakah Bu Rini ini memiliki sebuah jadwal tertentu gitu ya Bu untuk penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Misalnya kayak menyelesaikan langsung di tempat, atau mungkin memiliki sebuah jadwal atau prosedur yang khusus gitu Bu? Kalau jadwal khusus sih tidak ya. Tapi kalau seandainya ada suatu permasalahan, biasanya saya akan minta untuk cepat kita selesaikan gitu kan ya. Kalau jadwal khusus kan artinya kita sudah ini, kalau enggak. Jadi memang saya juga menekankan pada guru-guru kalau misalnya ada suatu permasalahan, ya walaupun misalnya ada tugas mereka ngajar, ya mana yang skala prioritas yang harus mereka dahulukan, pasti menyelesaikan permasalahan tersebut gitu loh. Jangan malah justru materi yang selain ini diabaikan, jadi berlarut ya Bu. Betul. Baik Ibu, kemudian ada nggak nih Bu Rini mungkin seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Rini dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika itu Bu? Banyak ya, terutama kan kita di sekolah kan kita sebuah sistem ya kan. Istilahnya tadi ya, yang membantu ya pasti informasi-informasi dari guru, dari pengamatan guru, kemudian wali kelas ya kan, guru BP gitu kan ya, dari segala macam itu justru membantu.
membantu kita ketika mengambil keputusan itu lebih tepat, jadi seperti itu ya. Justru ini kita memang dan pandangan kita nih, kita menyatukan pandangan ya, menyatukan pandangan supaya apa yang memang kita ambil keputusan itu sangat bisa lebih tepat dan bisa berpihak tadi kepada anak juga bisa menyadari kesalahan dan melakukan suatu perubahan tanpa tekanan, jadi seperti itu. Oke, berarti support system dari sekolah ya Bu, semua elemen sekolah harus terlibat. Bagus Bu. Selanjutnya dari semua hal yang tadi Bu Rini telah sampaikan, mungkin pembelajaran apa yang mungkin bisa Bu Rini petik dari pengalaman mengambil keputusan ini? Ya, ketika ada suatu permasalahan yang bisa kita petik adalah kita jangan langsung mengambil kesimpulan. Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu sebelum kita mengambil keputusan. Lalu yang kedua, yang ketiga, bahwa ketika kita mengambil keputusan lebih baik kita mencari solusi yang win-win solution. Jadi semuanya merasa tidak terpojokkan, tidak tersudutkan. Jadi proses pembelajaran jadi seperti itu ya. Jadi 3 hal inilah yang paling menurut saya lebih paling efektif ya ketika kita memutuskan segala sesuatu sehingga bisa hasilnya lebih positif. Jadi seperti itu. Saya menggarisbawahi tadi ada win-win solution ya. Betul. Berarti ibaratnya akhirnya semuanya terpuaskan, tidak ada yang merasa dipojokkan atau merasa tidak didengarkan seperti itu. Alhamdulillah, berarti Bu Rini keren, luar biasa sekali Bu Rini. Saya didukung oleh semua elemen yang ada di sekolah, guru-guru, wali kelas, BP dan lain sebagainya. Saya nggak mungkin bisa berdiri dengan baik tanpa dukungan semuanya kerjasama. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Rini sudah berbagi pengalaman kepada saya dan mungkin bisa jadi bekal saya juga nantinya untuk mungkin jadi seorang pemimpin berikutnya. Oke, amin, mudah-mudahan. Baik, terima kasih Bu Rini atas waktunya. Iya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat Amin. untuk kita berdua ya Bu Rini. Iya, betul. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Mutia, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Kali ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh Kepala Sekolah dari SMP Sandikta, Ibu Dewi Ratih Radiati SPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Ainun. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya Bu, walaupun padat masih tetap semangat ya Bu. Semangat. Alhamdulillah. Ya. Baik Ibu, di sini maaf sekali Bu jika memang saya ada beberapa pertanyaan untuk saya ajukan sebagai kegiatan dari modul 3.1 saya Bu, berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini alhamdulillah Ibu Dewi sudah berkenan untuk saya wawancarai untuk saling sharing ya Ibu ya, berbagi pengalaman tentang kepemimpinan Ibu. Nah, baik Ibu, alasan Ibu Dewi ini menjadi seorang pemimpin, saya ceritakan. Awalnya saya tidak terbayang sebagai pemimpin di sini. Ya, pertama kali tidak menginginkan dan tidak ada visi ke sana. Namun karena teman saya sudah memasuki pensiun, kemudian teman saya yang satunya juga tidak bersedia, akhirnya mau tidak mau ya saya harus gitu ya, dengan keterpaksaan seperti ini akhirnya saya juga harus membawa sekolah ini dengan lebih baik dari yang teman saya kemarin tinggalkan. Jadi menata ulang kembali saya itu, karena biasanya jadi anak buah harus jadi pemimpin kan, akhirnya waduh dari mana dulu saya harus mulai gitu kan ya Bu. Akhirnya saya mulai dari bawah kemudian ke atas supaya fondasinya kuat. Jadi saya mulai kerjasama dari bawah baru ke atas, di atas saya juga melihat lagi ke bawah. Jadi begitu. Jadi visi saya memang ingin
ingin memajukan sekolah ini jauh lebih baik dari yang kemarin. Wah, luar gitu. biasa ya Bu, memajukan ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, berarti di sini Ibu sebagai kepala sekolah sudah berapa lama? Baru 2 tahun Bu. Baru 2 2 tahun. Ya. Oke, baik. Berarti dari 2 tahun itu pasti tentunya banyak pengalaman ya Bu Dewi yang Banyak didapatkan, banyak tantangan, banyak kasus-kasus Betul. juga mungkin ya Ibu dari Betul. anak-anak didiknya. Nah, bisa Ibu ceritakan mungkin ada beberapa tantangan atau kasus dari siswa yang pernah Ibu tangani yang berkaitan dengan dilema etika Bu? Iya, itu memang yang namanya anak SMP ya. Kalau SMP itu pada dasarnya memang pencarian jati diri. Makanya moral etika itu selalu berbenturan karena ketidaktahuan mereka. Jadi kami di sini kalau misalnya ada siswa yang menghadapi seperti itu, terus kan kalau biasanya di sini Betawi itu kan Betawi lembut ya. Jadi kalau misalnya ada kasus satu itu sekeluarga datang semua kan gitu. Iya. Nah, tapi kan kita alhamdulillah bisa menangani. Kalau kami pendekatannya kalau itu permasalahannya antar anak, jadi kita selesaikan dengan anak. Tapi kalau udah ada turut campur dari orang tuanya yang kita selesaikan dulu. Oke. Baru anak. Nanti sudah ada kepemahaman dengan orang tua bahwa ini anak ini berkembang, anak ini perlu bimbingan, tapi berbeda moral yang digunakan antara orang tua ke anak, antara anak dengan anak kan berbeda. Ya, jadi kalau misalnya ada hukum tertentu memang yang kita juga tidak bisa intervensi untuk di lingkungan anak dengan anak itu, tapi kita bisa memberikan nilai etika, adab gitu kan, sehingga anak ini punya pagar lah nih, pagar diri istilahnya. Kalau saya nilai keluarga lah yang paling penting itu, karena apa artinya sekolah? Sekolah itu nggak ada artinya Bu kalau misalnya sebenarnya yang harus punya visi dan misi itu adalah orang tua. Anak itu harapan orang tua, ya kan? Yang harus punya nilai keluarga, nilai itu adalah keluarga. Karena apapun itu bukan dibentuk oleh sekolah, tapi keluarga kan yang membentuknya. Nah, sekolah mengarahkan, memfasilitasi. Kadang sih memang ada orang tua yang tidak paham. Semuanya serahkan ke sekolah. Nah, ini yang pola pikir seperti ini berusaha kami ajak orang tuanya untuk diskusi bareng, kembalikan kembali ke orang tua nilainya. Alhamdulillah bisa kerjasama, bisa akhirnya paham, mereka paham. Itu yang kita cari adalah pemahaman kedua belah pihak itu, sehingga permasalahan yang terjadi pada anak itu selesai, tetapi bukan selesai karena peran orang tua, tapi anak itu bisa menyelesaikan sendiri. Ada solusi. Nah itu, jadi kita gali dari kesadaran anak sendiri. Nah ke orang tua juga saya selalu wanti-wanti banget ketika anak ini di luar pengawasan kita, ketika anak ini tidak dengan orang dewasa, siapa yang akan membela dirinya kalau nilai ini tidak ada gitu, nilai etika adab itu nggak ada. Siapa yang memagerinnya gitu, siapa yang membela dia, kan nggak ada. Jadi anak itu udah punya pegangan nilai keluarga, etika itu, insya Allah anaknya akan sopan, santun, tahu apa yang harus dilakukan. Oke, wah luar biasa sekali ya Ibu Dewi ya, langsung bisa terjawab banyak ini Bu ya. Baik Bu, berarti ketika Ibu menjalankan untuk pengambilan keputusan yang akan Ibu Dewi berikan kepada siswa ya Bu, terutama untuk kasus-kasus tadi ya Bu, di mana ada dua kepentingan. Nah, kira-kira ada nggak Bu langkah-langkah atau mungkin prosedur yang akan Ibu lakukan selama ini? Iya. Kalau ada kasus antar anak, itu saya gali dulu akar permasalahannya di mana. Kita lihat latar belakang kedua belah anak ini, keluarganya seperti apa, dan kita tidak akan memihak salah satu. Jadi kita kembalikan, jadi yang saya sentuh hatinya. Hati anak ini gimana sih kalau misalnya diginiin loh gitu. Jadi menempatkan mereka pada situasi tertentu yang bisa dia rasakan.
Nah, jadi kalau sekarang istilahnya refleksi ya. Iya, refleksi. Kalau bahasa BK-nya kursi kosong. Iya. Kalau bahasa dulunya mah mawas diri Mawas gitu. diri, betul. Sebenarnya simpel aja sih Iya. gitu. Jadi Oke. dibawa ke sana, dan untuk SMP itu harus dia rasakan. Kalau hanya bicara saja tapi tidak bisa dirasakan, nggak ada artinya gitu. Jadi benar langsung Ibu sentuh ke hatinya ya Bu Betul, ya, supaya iya. dia bisa merefleksikan diri dia sendiri. Dan itu sulit, itu Iya. nggak semudah membalikkan tangan, butuh proses. Siap, baik Ibu. Nah kemudian Ibu, apa hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Kolaborasi. Oh, Jadi kerjasama yang baik antara yang melanggar aturan juga sama kita, juga sama atasan kan. Atasan juga punya aturan gitu ya. Jadi kita ini mana sih batasan-batasan yang bisa ditoleransi, mana yang tidak. Kalaupun yang tidak, memang kita juga ada tindakan tegas. Tapi kalau misalnya bisa ditoleransi ya setelah diskusi dengan atasan, terutama kalau guru ya. Kalau guru itu ya dengan yayasan ya misalnya bisa diarahkan, orangnya bisa berubah, ya kita ini lagi dukung lagi gitu. Berarti kolaborasi ya Bu ya, Ibu nggak sendiri gitu ya Bu? Nggak sendiri. Oke siap Ibu. Nah kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang mungkin selama ini ada tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut Bu? Ya, tantangan saya itu takut tidak bisa berbuat adil. Itu takut banget itu, takut merugikan salah satu. Tapi kan kita juga setiap keputusan ada risiko. Nah, dicoba risiko yang terkecil yang saya ambil itu. Baik Ibu. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu Bu, sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin butuh penyelesaiannya itu di tempat yang khusus atau memiliki jadwal khusus seperti itu Bu, dan bagaimana prosedurnya? Kalau itu pelanggaran etika kita nggak tergantung kasuistik ya, istilahnya tidak, kan namanya kasus timbulnya tidak direncanakan. Benar. Nah itu akhirnya kita begitu ada gejala, ada kasus ya kita bawa, kita kalau itu masalahnya intern kita diskusi bareng antar pribadi. Tapi kalau misalnya itu kasusnya menyangkut orang lain ya kita bawa, tapi cukup orang yang bermasalah itu aja, jadi enggak off the leg gitu dibuka, enggak. Ya, itu aja. Baik Ibu. Kemudian adakah Bu seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Iya, saya ini punya dukungan yang penuh dari yayasan itu, penuh banget itu. Apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami putuskan itu saya selalu kolaborasi dulu dengan yayasan, bukan ya yayasan penuh banget gitu memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengambil keputusan. Saya juga ya menjaga itu, karena kepercayaan yayasan ini ya kita jaga juga gitu. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini ya saya juga secara pribadi langsung ke itu dilaporkan setiap tahapan perkembangannya, kemudian sampai dengan selesainya gitu. Jadi ya dukungan dari yayasan luar biasa gitu ya. Jadi ya kita kan kerja buat yayasan dan buat apa lagi. Iya. Ya kan aturan ada di sana, saya coba untuk ngikutin aturan. Berarti Ibu amanah ya Bu? Insya Allah ya Bu. Insya Allah baik Ibu. Nah dari semua pembelajaran kali ini ya Bu, kira-kira apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan ini Bu? Ya, itu kita apa ya istilahnya, ya harus, kalau kata orang Sunda, sebelum mengambil keputusan itu harus
berulang bolak-balik sampai dengan itu efeknya yang terkecil, tapi istilah orang Sunda China herang launa kaala. Jadi apa itu? Artinya jadi gini, kalau ada masalah Iya. air jangan sampai keruh, tapi ikannya kita dapat. Itu filosofi Sunda dan memang saya ambil seperti itu dan memang diterapkan, memang harus seperti itu. Jadi permasalahan jangan dijadikan masalah, tapi kita lebih fokus kepada solusi gitu. Jadi kalau misalnya fokusnya pada solusi, masalah ini tidak akan timbul kembali. Kalau kita fokusnya pada masalah, akan ada masalah lain. Tapi kalau ada solusi, ini kenapa sih begini? Oh, ini di sini. Oh, ini solusinya ini. Jangan ulang ya. Nanti kan nanti itu. Jadi ya itu. Kalau mau menyelesaikan masalah, ya tanpa masalah, tapi bukan pegadaian ya. Baik Ibu ya. Baik, tadi saya garis bawahi berarti masalah itu harus diselesaikan, memang harus ada solusinya ya Bu. Ya, fokusnya pada solusi. Bukan pada Betul. masalah lagi. Baik, berarti jika ada masalah fokus kepada solusinya, bukan ke masalahnya lagi ya Bu. Betul. Karena kalau kita fokusnya ke masalah, takutnya nanti akan ada masalah-masalah Iya, lainnya. betul. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Dewi untuk pengalamannya tentang kepemimpinan Ibu Dewi selama 2 tahun ini. Menurut saya sudah sangat luar biasa ya Bu. Dan pasti saya sebagai guru pun juga akhirnya banyak sekali mengambil pengalaman Ibu, dan berharap semoga nanti di kedepannya mungkin saya bisa menjadi pemimpin juga seperti Ibu Dewi. Mudah-mudahan jadi kepala sekolah ya. Amin, insya Allah Ibu Dewi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga kedepannya Ibu akan menjadi kepala sekolah yang jauh lebih baik lagi Ibu. Amin. Mohon doa. Amin. Terima kasih Ibu Dewi untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Mutiah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Baik, untuk hari ini saya telah didampingi oleh kepala sekolah hebat dari SDIT Raudatul Muttaqin, Ibu Fahmelda MPD. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Ainun. Baik, alhamdulillah ya Bu Melda, hari ini saya bisa bertemu langsung dengan Ibu untuk belajar ya Bu ya, untuk mungkin bisa berbagi pengalaman, bisa sharing, betul. Baik Ibu, di sini mungkin mohon maaf saya harus memang memenuhi tugas ya Ibu sebagai guru penggerak dalam modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Ibu, mungkin karena tadi sudah digarisbawahi kata pemimpin ya Bu ya, mungkin saya ingin tahu nih alasan Bu Melda mengapa memilih menjadi seorang pemimpin di dunia pendidikan. Oke. Alhamdulillah ya, terima kasih untuk sharingnya sore hari ini. Alasan memilih menjadi pemimpin, kembali lagi ini menjadi satu cita-cita besar ya di dalam kehidupan, bahwa fitrahnya manusia itu kan adalah pemimpin, terutama untuk memimpin diri sendiri. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi saya pribadi untuk mengelola semua aspek yang Allah anugerahkan, baik aspek intelektual ya, spiritual, emosional, dan juga hal-hal yang bisa memberikan inspirasi untuk diri saya dan juga lingkungan. Itu sih yang menjadi alasan kenapa saya tergugah supaya terus bisa belajar dan juga menginspirasi sesama. Wow, keren sekali Ibu sebagai pemimpin ya Bu ya, memimpin diri sendiri dan untuk menginspirasi orang lain. Luar biasa Ibu. Baik, untuk selanjutnya Ibu, kalau boleh tahu di sini Ibu sudah berapa tahun menjadi pemimpin di SDIT? Alhamdulillah masih dipercaya sudah 24 tahun. Wow, luar biasa ya, 24 tahun ya Bu ya. Bukan waktu yang sedikit
sedikit, tentu juga dari 24 tahun ini banyak suka dukanya ya Ibu. Sukanya pasti banyak dan dukanya juga mungkin pasti ada. Nah, tentunya di sini kan dari 24 tahun ini pasti ada tantangan, ada permasalahan-permasalahan baik itu dari peserta didiknya atau mungkin dari guru-gurunya ataupun elemen sekolah lainnya ya Ibu. Mungkin bisa diceritakan Ibu, mungkin ada tantangan-tantangan seperti apa Ibu? Ya. Tantangan pertama adalah ya bagaimana kita mengubah paradigma seseorang ya untuk terus bertumbuh ya. Karena pada prinsipnya hidup itu perlu kedinamisan ya, dituntut untuk selalu memberikan hal-hal baru karena prinsip pendidikan adalah didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi kita yang sudah berlama di dalam dunia pendidikan ya harus mempunyai mindset yang positif ya, yang terdepan untuk bisa mengelola setiap hal yang bisa melahirkan ide-ide atau inovasi yang terbaik buat pendidikan seperti itu. Oke. Wah, luar biasa banget tadi saya menggarisbawahi mendidik sesuai dengan zamannya ya Ibu ya, betul sekali, dan itu memang tantangan kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Baik Ibu, selanjutnya mungkin Ibu Melda bisa menceritakan Bu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah yang merupakan suatu dilema etika atau bujukan moral Ibu. Ya. Untuk hal-hal tersebut memang kami berproses ya dari sebuah permasalahan yang ada dengan adanya konsep penerapan daripada visi misi yang dibangun untuk seluruh warga sekolah, itu yang terutama, sehingga kemampuan seluruh warga sekolah dalam menyerap apa yang menjadi target pencapaian visi sekolah itu kita bisa memudahkan mencari satu solusi dalam penyelesaian masalah demi masalah, sehingga hal-hal yang menjadikan prinsip dalam pelayanan di sekolah kami itu bisa terus berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita terbaik bagi sekolah ini. Oke, baik Ibu. Nah, selanjutnya Ibu, bagaimana Bu Melda ini menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama tadi ya Bu, berkaitan dengan kasus-kasus tentang kepentingan yang mungkin sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Ya. Dalam hal ini kita memang melibatkan seluruh struktur organisasi sekolah ya, terutama dari sini ada wakil yang membidangi kesiswaan ya, kemudian juga kurikulum. Nah, dalam hal ini ya kita mencoba untuk berproses mulai mengidentifikasi permasalahan-permasalahan baik yang terjadi di guru maupun di siswa dengan cara yang pertama mendiskusikan permasalahan yang ada ya, kemudian bagaimana penerapan yang dilakukan dari sistem yang sudah kita berlakukan, apakah penerapannya itu sesuai dengan amanah ataupun budaya yang diterapkan di sekolah kita, yang memang semuanya bisa memberikan sebuah pencerahan ya, artinya tidak ada titik kerugian yang dialami oleh guru ataupun siswa yang menjadi korban, ataupun juga mereka yang berproses untuk merubah dirinya menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, baik Ibu. Nah, kemudian Ibu mungkin ada hal-hal apa saja Ibu yang selama ini Bu Melda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Ibu? Iya. Dalam pengambilan keputusan di sini yang efektif itu kita bagaimana pertama mewawancarai ya dari siswa yang salah satu contoh kasus di siswa sih ya. Siswa ini yang kita alami memang kondisi siswa yang dia pintar tapi memang dia tidak bisa mengikuti kegiatan belajar, seperti kondisi mengalami
sakit yang cukup panjang ya, itu kan pernah terjadi. Nah, satu sisi kita melihat anak ini punya latar belakang kemampuan yang sangat baik gitu kan, dan di sini kita harus mengambil keputusan bahwa anak ini harus diperjuangkan kelulusannya, sementara penyakit yang dialami oleh anak tersebut sepertinya belum terlihat ada batasan kemampuan dia harus mengikuti proses-proses yang ada, jadi proses-proses normatif ya yang ada. Akhirnya kami berusaha merumuskan satu cara yang bisa dikomunikasikan oleh orang tua ya, untuk mengambil satu bentuk kebijakan yang bisa dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan dari hasil diagnosa anak tersebut ya. Jadi akhirnya kita berupaya untuk menemukan model pembelajaran daring yang tentunya ini pun juga masih harus ada ketentuan-ketentuan khusus ya, bahwa kita harus bisa menjaga kondisi beban fisik dia dalam berpikir keras gitu. Jadi kita bingung juga gitu kan untuk hari ini. Nah dari situ kita pun juga mengambil langkah-langkah, bukan hanya komunikasi dengan orang tua, tapi juga komunikasi dengan pihak dokter yang memang mengawal proses kesembuhan anak tersebut. Nah dari situ justru dokter menyampaikan bahwa proses pembelajaran itu tetap harus dipenuhi ya, karena itu bisa membantu menstimulasi saraf-saraf yang bisa istilahnya bisa diperkuat pasca operasi tersebut. Nah disitulah kita bisa mengambil keputusan bahwa adanya pola kerjasama yang dilakukan oleh orang tua, kemudian pihak ketiga ya, para dokter dan juga siswa yang terlibat di dalamnya itu punya kemauan yang kuat ya untuk berproses ya. Nah disitulah kita akhirnya bisa memutuskan satu permasalahan bahwa untuk mencapai sebuah proses kelulusan bukan hanya pada proses asesmen formal saja ya, tapi bagaimana sekolah juga bisa melihat salah satu bentuk proses ikhtiar anak tersebut melakukan tugas dan tanggung jawab dia sebagai siswa untuk mengingat kembali proses-proses yang ada itu adalah bagian dari solusi yang kita istilahnya kita bijaksanakan ya kepada guru, orang tua dan sebagainya. Artinya ini salah satu kasus yang memang terberat bagi kami untuk mengambil keputusan, tapi pada akhirnya kita melihat perkembangan yang cukup signifikan dari stimulasi yang dilakukan oleh guru melalui kunjungan-kunjungan belajar. Jadi kunjungan belajar ke rumah itu memotivasi anak tersebut untuk bisa sembuh ya. Dan alhamdulillah dari proses yang ada itu sekarang anak tersebut sudah bisa mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah ini satu kebanggaan, meskipun secara fisik dia belum bisa normal ya, berdiri cukup lama dia belum bisa, tapi dengan cara duduk kemudian juga berkomunikasi efektif itu membuat organ-organ yang lain menjadi lebih baik. Nah itu satu proses yang akhirnya kita pikir bahwa konteks kelulusan itu ya bukan hanya semata berorientasi pada nilai-nilai akademik, tapi kita melihat
bagian dari penguatan karakter yang terus bertumbuh ya dari anak tersebut, dan juga semangat juang guru untuk membangun semangat belajar siswanya itu adalah bagian dari kebijakan yang kita putuskan bahwa ini adalah satu proses yang harus menjadi apa istilahnya ya, pembelajaran lah buat sekolah dalam mengambil keputusan untuk meluruskan siswa tersebut. Dan alhamdulillah sih nilai-nilai yang dia dapatkan itu sangat tak terduga ya. Artinya proses operasi saraf kalau kata dokter itu harusnya dia mengalami stroke ringan yang lupa akan pelajaran-pelajaran yang tapi ternyata dengan proses kita melakukan fisik, kemudian memotivasi gitu kan, dengan cara belajar melalui daring, voice gitu kan, kemudian juga kunjungan itu luar biasa ya, memampukan kita mengambil sebuah keputusan bahwa ini satu dilema etika yang patut menjadi pelajaran buat bersama ya. Artinya bahwa setiap proses perubahan itu adalah belajar. Luar biasa ya Bu. Ya berarti memang saat pengambilan keputusan itu juga memang harus berkolaborasi ya Bu ya, dengan seluruh elemen sekolah, tadi ya dari guru, kemudian dari orang tua, dari murid yang bersangkutan, jadi semuanya ya Bu ya. Baik Ibu, kemudian Bu, itu jika memang tantangan atau masalahnya itu dari siswa, nah bagaimana Ibu jika misalnya memang ada tantangan-tantangan lain tapi berasal dari guru-gurunya Ibu? Kalau untuk guru-guru yang kembali lagi kita berproses dari manajemen yang kita lakukan di sini. Tugas prioritas guru ya sebagai seorang pendidik ya harus disadarkan pada 4 aspek ya, bahwa guru itu adalah sosok yang harus mengemban profesi secara profesional. Jadi kemudian juga dia harus menjunjung tinggi aspek kepribadian dan sosial, serta juga di sini kita mengingatkan bahwa peran dari guru itu yang kita alami ya dalam kasus dilema etika, manakala dia ada tugas dari kedinasan, dia harus menjalankan pembinaan ya, yang cukup lama. Tapi satu sisi hari itu dia harus mengawal pembelajaran, di mana di situ harus ada ujian praktek yang harus dilakukan. Nah itu biasanya kita melihat ini dua-duanya urgent gitu ya, sementara guru tersebut harus mengupgrade keprofesiannya sebagai seorang guru, tapi satu sisi siswa juga ada dibutuhkan untuk dilakukan asesmen. Nah di sini akhirnya ya kami berusaha memediasi permasalahan tersebut dengan bagian kurikulum ya, untuk bisa menyusun jadwal yang tentunya jadwal tersebut juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dari jadwal si guru tersebut. Nah kebetulan memang nggak ketemu tuh ya jadwal tersebut. Akhirnya kita coba supaya guru itu tetap bisa eksis ya di dalam proses pembinaan tersebut. Guru tersebut membuat sebuah program perencanaan asesmen yang efektif yang bisa dipahami oleh guru yang menggantikan. Nah, disitulah proses terjadi mentoring untuk guru yang menggantikan untuk melakukan asesmen, dan tidak hanya pada proses itu saja, itu pun dilakukan dengan melakukan rekaman ya, artinya guru tersebut juga bisa memantau bagaimana proses guru pengganti itu tetap sesuai dengan standar dari guru yang bersangkutan. Itu sih yang kita polakan di pemecahan masalah kasus ini. Jika hanya kedua-duanya
biar tetap bisa berjalan efektif ya, gurunya juga bisa mengatur diri dan siswa juga bisa terasesmen dengan cara yang efektif seperti itu. Baik Ibu. Selanjutnya Bu, adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau Iya. membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut Ibu? Iya, alhamdulillah kita banyak tim di sini ya. Pertama ada wakil kurikulum kesiswaan, kemudian juga pengembangan di sini ya, kita berkolaborasi dari semua tim yang ada, dan juga guru-guru penanggung jawab perencanaan pembelajaran di lapangan itu juga tim kontrol, quality control ya. Nah itu kita berdiskusi di situ. Jadi dengan adanya kolaborasi seperti ini tentunya kita bisa meminimalisir ya kendala-kendala atau hal-hal yang bisa merusak ekosistem pembelajaran di sekolah ya. Artinya ini menjadi banyak masukan yang bisa memberikan nilai-nilai lebih lah dari proses permasalahan yang ada ya. Jadi ternyata Allah kirimkan masalah, di situ kita justru banyak belajar bahwa sumber belajar itu tidak pada satu kepala, tapi dengan banyak kepala kita bisa mewarnai hal-hal baru seperti itu. Wow, keren Ibu. Ya, dari banyak kepala ya Ibu Iya. ya. Jadi dari pembicaraan kita kali ini ya Ibu, mungkin pembelajaran apa yang bisa Bu Melda petik atau bisa yang Ibu ambil dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan? Ya. Pembelajaran yang saya ambil hikmahnya di sini bahwa dalam pengambilan keputusan ya memang kita butuh pemikiran yang terintegrasi dengan keseimbangan dalam pengelolaan emosional kita ya. Sebagai manusia pasti ada sisi-sisi yang kadang-kadang kita cermati bahwa ini muncul kekakuan dalam pengambilan keputusan, tapi kita berupaya untuk melakukan sebuah nilai-nilai yang membangun fleksibilitas untuk keharmonisan dalam teamwork. Itu memang dibutuhkan adanya kemampuan dalam mencerna kembali visi dan misi sekolah dan budaya kerjanya itu ya. Itu hikmahnya kita jadi makin lebih dewasa ya dalam menentukan kebijakan, bahwa setiap permasalahan itu tidak selalu sama ya. Kita menentukan cara ya. Kadang ada yang bisa langsung keras, tapi ada juga yang memang butuh hal-hal yang bisa kita kelola dengan baik. Artinya kita perlu mundur selangkah tapi untuk maju beribu-ribu langkah gitu. Artinya itu yang memang kita lakukan di sini supaya hikmah yang bisa kita dapatkan dari satu sama lain, bahwa kita perlu menginspirasi satu sama lain dari setiap permasalahan yang ada. Seperti itu sih. Tadi ya Bu, tadi ada kata saya garis bawahi keharmonisan teamwork. Berarti Iya. memang di sini sangat mengutamakan sekali teamwork ya Ibu ya, untuk tadi mencapai visi dan misi sekolah. Iya. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Melda sudah berbagi pengalaman dengan saya berkaitan dengan kepemimpinan yang menurut saya sangat luar biasa, sangat menginspirasi saya, dan saya berharapnya ilmu yang sudah Bu Melda berikan dapat saya terapkan juga nantinya. Mungkin insya Allah saya akan menjadi pemimpin di kemudian hari Ibu. Terutama pemimpin untuk keluarga ya. Betul, siap Ibu. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Melda. Sama-sama. Sukses selalu untuk bisa menjadi pemimpin yang bisa menginspirasi banyak orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.